Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagavantang saranang gata. Yono Bhagava Sattha. Yasaca mayang Bhagavato Dhammang rocema. Imehi sakare hitang Bhagavantang sasa dhammang sasa wakasangkang apipucayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pupa Bhaganamakarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patang bhanamase. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma.
Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang Bhanamase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicacarana sampanno sugato lokavido Anuttaro purisa dhammasarati Sattha dewa manusanang Buddha Bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau yang adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, serta sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang weditabo vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangha. Supatipanno bhagavato sawaka sangho Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala
เอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนเนโยปาหุนเนโยดักขินเนโยอัญจลิการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติ Sanghal siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sanghal siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sanghal siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sanghal siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sanghal siswa Sang Bhagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima sungguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriya katayo panamase. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sapada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sapada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena soti te hotu sapada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah perlindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang manggala sutang panamase. Marilah kita membaca sutta tentang berkah. Ewang me sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetawane annatha pindikasa arame athako anyatara dewata abhikantaya ratiya abhikantawana kewala kapang cetawanang ophasetwa yena bhagavatenupasangkami upasangkami tva bhagavantang abhiwadetva ekamantang athasi ekamantang titakosa dewata bhagavantang gathaya ajapasi Bahudewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sotanang bruhi manggalamutamang asewana ca palanang panditanan ca sewana puja ca pujaniyanang etang manggalamutamang Patirupa desa wasoca bupeca kata punyata athasama panidicca etang manggalamutamang bahusacanca si panca winayo ca susikito
สุภาษิตาจายวัจจะเอตังมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปาทานังพุทธดารสสังฆโหอนาคุลาจะกัมมันตาเอตังมังกลมุตตมังทานันจะธรรมจาริยาจะญาตาคันนันจะสังฆโหอนาวัชนิกัมมานิเอตังมังกลมุตตมังอาราติวิราติมาปะมาจะปันนาจะสัญญโมอาปมาโตจะดัมเมสุเอตังมังกลมุตตมังการะโวจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาเลนะธัมมาสวนังเอตังมังกลมุตตมังคันติจะโสวะจะสัตตาสัมมานันจะดัสสนังกาเลนะธัมมาสักกัจจะเอตังมังกลมุตตมังตาโปจะพระมจาริยันจะอาริยดัสสนาดัสสนังนิพพานาสัจจิกิริยาจะเอตังมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกาธัมเมหิจิตังยัสสะนะกัมปติอาโศกังวิราจังเกมังเอตังมังกลมุตตมังเอตติสานิกัตวานาสัพพตัมมาปาราจิตาสัพพตาโสติกัจฉันติตังเตสังมังกลมุตตมังติ Demikian telah saya dengar pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, arama milik hartawan Anatapindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah, mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang tunggu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasihati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia, dan mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda dan penuh damai, itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Mari kita buka halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Ahang sukito homi niduko homi awero homi abhyapacho homi aniko homi suki atanang pariharami
sape sattha sukhita hontu nidukkha hontu awera hontu abhyapacca hontu anika hontu sukhi atanang pariharantu sape satta dukkha pamuccantu sape satta maladha sampatito vikaccantu sape satta kammasaka kamadayada kamayoni kamapandu kamapatisarana yang kamangkari santi kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Handamayang apinha macawekana patang bhanamase. Marilah kita membaca perenungan kerap kali. Cara damom hi cara anatito biadi damom hi biading anatito marana dhammom hi maranang anatito sapehi me piyehi manapehi nana bhawo vina bhawo kamma sakom hi kamma dayado kamma yoni kamma bandu kamma patisarano yang kamangkari sami kalyanang wa papakang wa tasadayado bhawisami ewang amehi apinhang pacawe kita bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku tak akan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang aku lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Mari kita buka halaman 101. Abhaya Parita. Handamayang abhaya parita karomase yandu nimitang awamanggalanca yo camanapo sakuna sasado papagaho dusu pinang akantang buddhanu bawena bina samentu yandu nimitang awamanggalanca yo
camanapo sakunasa sado papagaho dusu pinang akantang dhammano pawena winasamento yandu nimitang awamanggalanca yo camanapo sakunasa sado papagaho dusu pinang akantang sangkhanu pawena winasamento. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Buddha, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Dhamma, semoga semuanya lenyap. Tanda-tanda jelek dan hal yang tak menyenangkan apapun, juga suara-suara burung yang tak mengenakan hati, si pembawa malapetaka dan mimpi buruk yang tak dikehendaki. Berkat kekuatan Sangha, semoga semuanya lenyap. Mari kita buka halaman 116. Handamayang cula manggala cakawala kata karomase sabba buddhanu bhavena sabba dhammanu bhavena sabba sanghanu bhavena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang dinang ratanang anubhawena caturasiti sahasa dhamma kandanubhawena pitakataya nubhawena cina sawaka nubhawena sapete roga sapete baya sapete antaraya sapete upadawa sapete dunimita sapete awamanggala winasanto ayu wadhako dana wadhako siri wadhako yasa wadhako bala wadhako wanya wadhako sukha wadhako hotu sabada dukkha roga bhaya wera soka satu cupadawa aneka antarayapmi winasantu cate jasa jaya siddhi dhanang labang soti bhagyang sukhang balang siri ayu ca wano ca bhogang wuddhi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhawantu te bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha buddhanu bhavena sada soti bhawantu te bhawatu sabha manggalang rakantu sabha dewata sabha dhammanu bhavena sada soti bhawantu te bhawatu sabha manggalang rakhantu sabha dewata sabha sanghanu bhavena sada soti bhawantu te. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa Sang Pemenang. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan,
seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun. Semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, beruntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita mengambil posisi meditasi sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Rilekskan badan kita, tidak terlalu tegang, juga tidak terlalu kendur. Selanjutnya, pejamkan mata kita dan mulai memusatkan pikiran kita pada nafas masuk dan nafas keluar. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Begitu diulang-ulang sampai meditasi selesai. Meditasi akan kita laksanakan selama 10 menit. Meditasi kita mulai.
Sapi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah pembacaan Dhammapada. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 2 Syair 25 Apamadawaka. Uddhane nappamadena sanyamena damena ca dipangkayira dhame dawi yang ogona biki rati. Dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi diri sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Sadu, sadu, sadu. Tibalah saatnya kita mendengarkan pemaparan Dhamma yang akan disampaikan oleh Bapak Heri. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi topik hari ini, dampak positif negatif menurut Dhamma. Ya, oke, kita lanjut langsung aja ya. Jadi oke, slide berikutnya. Jadi teknologi itu membantu kita untuk memberikan kemudahan, yaitu seperti contohnya mobile banking ya. Jadi segalanya lebih mudah sekarang memberikan kita. Oh, sorry kesenggol. HDMI-nya kesenggol. Kalau kita lihat dari manfaatnya, teknologi memberikan kita kemudahan. Kemudahan itu seperti salah satunya mobile banking ya. Mobile banking memberikan kita kemudahan, kita mau melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan cepat sekali. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Di sini kita bisa menggunakan teknologi untuk membabarkan Dhamma. Kalau kita lihat dari sudut pandang Dhamma, berarti kita bisa berbagi berdana Dhamma. Di mana di sini saya mengutip bahwa dana Dhamma itu adalah dana tertinggi. Di tempat saya enggak gitu kelihatan. Ya, jadi intinya Dhamma dana adalah dana tertinggi selain dana yang lain. Ini kita sudah sama-sama mengerti
sama-sama sudah mengalami juga, di mana dengan pandemi kita tidak bisa pergi ke wihara, kita tidak bisa pergi ke perayaan Waisak maupun Asada maupun perayaan-perayaan yang lain. Dengan adanya teknologi kita bisa melakukan atau melihat live streaming dari Bante, Bhikkhu Sangha yang melakukan kegiatan puja untuk acara-acara penting. Dan bahkan sekarang karena sudah setahun ini kita pandemi, kita tidak bisa juga mendengarkan Dhamma secara langsung, tapi beruntung kita sekarang sudah bisa mendengarkan Dhamma melalui channel-channel seperti YouTube dan lain-lain. Kemudian berikutnya, dengan teknologi ini membantu kita mendekatkan yang jauh. Jadi ternyata kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, jadi kita dengan teknologi, dengan Zoom dan berbagai macam platform yang lain, kita bisa melakukan tatap muka secara online meskipun berjauhan. Seperti saya sendiri, kakak saya, kebetulan saya anak paling kecil, kakak saya nomor 1 di Malaysia, nomor 2, 3 di Jakarta, nomor 4 ada di Perancis. Dengan teknologi ini sangat membantu. Dan mama saya pun kalau misalnya kangen, tinggal pegang HP, pakai platform yang ada, kita bisa berkomunikasi. Itu manfaatnya dari teknologi, dampak positifnya. Nah, berikutnya ini sudah mulai masuk ke dampak negatif. Sebentar saya buka yang lain dulu. Jadi berikutnya adalah mengenai kecanduan ya. Jadi mengenai kecanduan ini, pengalaman saya sendiri, manusia itu pada dasarnya selalu mencari yang enak atau nikmat dan menghindari yang tidak enak atau tidak nikmat ya, atau tidak disenangi. Nah, ternyata gadget ini memberikan satu kenikmatan yang luar biasa buat manusia. Memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa. Kita merasa bisa mendapatkan informasi macam-macam dari sini, mulai dari yang bermanfaat seperti ilmu pengetahuan atau berita sampai hiburan. Ya. Nah, karena kita merasa nyaman, merasa nikmat, apalagi dengan layar yang semakin bagus, dengan kecepatan akses yang semakin tinggi, tanpa kita sadari ini kita lebih kecanduan. Ya, kita lebih kecanduan dengan handphone kita atau dengan gadget kita. Nah, pada saat yang lain, pada saat kita sebagai manusia hidup punya banyak masalah, ada berbagai masalah yang kita hadapi, dan biasanya kita mencari kesempatan di mana kita meletakkan masalah itu dan kemudian kita mengalihkan perhatian ke tempat yang lain. Nah, saat ini saya cerita karena pengalaman saya sendiri dengan menyusun materi dampak positif negatif teknologi menurut Dhamma ini, saya jadi menyadari. Jadi ternyata saya kalau pusing, kalau ada masalah, tentu kembali ke poin yang tadi, manusia hanya ada dua. Satu, mencari yang nikmat dan menghindari yang tidak nikmat. Mencari yang menyenangkan dan menghindari yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat masalah itu kan tidak menyenangkan ya. Tidak ada orang yang senang dengan masalah, saya yakin. Nah, pada saat tidak senang, kita biasanya menghindari atau melarikan diri. Nah, ternyata gadget ini atau teknologi ini salah satu pelarian yang paling gampang. Ya.
Ya mungkin kita cuman, alah sebentar lah, saya cuman ini istirahat sebentar lah. Pada saat istirahat pun kita juga sambil makan, kita sambil lihat handphone, sambil nonton YouTube atau sambil nonton yang lain atau media sosial. Nah, tapi tanpa kita sadari, dengan pelarian dalam tanda kutip ya, yang sebenarnya bukan dalam tanda kutip juga, sebetulnya memang pelarian yang sesungguhnya, itu memang kita melarikan diri dari masalah dengan cara kita melihat teknologi, handphone terutama. Nah, di sini menjadi masalah, dan kalau dilihat dari sisi ilmiah, jadi pada saat kita senang, pada saat kita happy, itu ada zat yang zat kimia yang di dalam tubuh kita yang diproduksi, yaitu dopamin. Dopamin itu muncul. Dopamin itu muncul pada saat kita happy, pada saat kita merasa kita mendapatkan hadiah, pada saat kita merasa kita bisa mencapai target tujuan kita. Nah, demikian pula pada saat kita lihat handphone, ini dopamin ini muncul. Dan ini yang membuat kita high. High itu fly gitu ya. Tanpa kita sadari, kita merasa kita sadar, kita merasa kita tidak mabuk, tapi sebetulnya sesungguhnya kita sedang fly. Karena dopamin ini membuat kita merasa menyenangkan gitu. Nah, karena stres tadi tidak menyenangkan, kita kemudian mencari obat dengan cara mencari yang menyenangkan. Kalau di zaman dulu mungkin orang nge-fly dengan narkoba. Jadi orang pusing, kemudian minum minuman memabukkan, terus kemudian narkoba. Zaman sekarang nggak perlu, dan itu tidak melanggar hukum. Tapi ini justru sangat berbahaya, ya, ini sangat berbahaya buat kita, ya. Tanpa kita sadari kita ini mabuk sebetulnya, dan tanpa kita sadari kita sedang melarikan diri. Oke, yang berikutnya ketergantungan. Ini kenapa saya pisah kecanduan dan ketergantungan, saya pisah. Kenapa? Karena kalau yang kecanduan tadi memang sifatnya kita melarikan diri. Tapi kalau yang di ketergantungan ini, jadi pertama itu yang dilakukan oleh teknologi, tapi ini saya tidak mengatakan teknologinya salah ya. Tolong jangan salah paham, bukan saya mengatakan teknologinya salah, kita nggak butuh teknologi, bukan. Jadi teknologi itu memberikan kita kemudahan. Dari kemudahan akhirnya kita mempunyai kebiasaan. Dari kebiasaan kita punya ketergantungan. Seperti itu. Nah, di dalam sudut pandang Dhamma, ketergantungan itu adalah sama dengan kemelekatan. Nah, kalau kita sudah melekat, maka muncul penderitaan. Contoh yang paling gampang adalah ketergantungan. Siapa yang mengingat nomor telepon istrinya? Atau mungkin sekarang bukan istrinya, anaknya. Apakah ingat nomor telepon anaknya? Saya enggak ingat. Anak saya punya nomor HP, saya enggak ingat terus terang. Nomor istri saya masih ingat. Nomor telepon mama saya agak-agak ingat. Nomor telepon kakak saya enggak ingat. Sama sekali enggak ingat. Nah, satu contoh seperti itu. Contoh yang lain, misalnya kita mau pergi ke satu alamat di Semarang, di jalan Peleburan nomor 5 atau Peleburan 5 misalnya. Kita sekarang sudah langsung buka GPS. Betul ya? Nah, ini salah satu ketergantungan. Sehingga kita sangat mengandalkan teknologi. Jadi begitu kita bayangkan seandainya tiba-tiba kayak beberapa waktu minggu atau beberapa bulan lalu kan sempat ya ada WhatsApp sama sekali nggak bisa diakses selama 1 hari penuh. Bingung nggak kita? Udah bingung. Contoh yang lain adalah misalnya kalau handphone kita ketinggalan, kita jemput nggak? Tapi kalau istri kita ketinggalan atau suami kita ketinggalan, gimana? Kamu berangkat sendiri ya? Itu salah satu contohnya. Oke. Terus berikutnya adalah informasi salah atau hoax. Ya, di sini
eh, pada saat kita dengan teknologi ini, ya saya samalah. Saat ini pun saya membacakan materi ini pun saya harus lihat kepean ya, harus lihat ini. Jadi dengan teknologi ini kita terpapar. Ini sebetulnya pada saat kita mungkin sedikit kembali ke yang tadi, tapi slide-nya nggak usah kembali ya. Sedikit slide kembali ke yang tadi. Contoh misalnya kita suka lihat Instagram atau media sosial. Kita merasa di situ kita punya banyak informasi dan lain-lain. Dan secara kita tidak sadari, kita menjadi percaya 100% kepada apa yang ditampilkan di media sosial itu. Nah, pada saat kita terpapar atau kita punya kebiasaan untuk melihat media sosial secara terus-menerus atau berita online secara terus-menerus, kita merasa bahwa kita meyakini, dan disitulah mulai sebetulnya kita tidak sadar bahwa emosi kita itu sedang dipermainkan. Emosi kita sedang dipermainkan oleh apa yang di luar diri kita. Jadi oleh dunia luar. Seperti kayak waktu pemilu kemarin, pilkada, pemilu segala macam, yang satunya bilang begini, yang satunya bilang begitu. Kita menjadi jengkel, menjadi ikut marah, menjadi ikut sebel dan lain-lain. Itu kita tidak sadari kita seperti itu. Ya. Jadi hoax atau informasi yang salah ini memang bahkan oleh beberapa perusahaan ini digunakan untuk marketing, untuk pemasaran. Jadi memang sengaja disebarkan beritanya, tujuannya untuk marketing atau pemasaran. Kenapa? Karena dia dapat uang dari situ. Jadi kalau kita lihat ada situs-situs berita yang sukanya bikin berita yang aneh-aneh dan lain-lain, sensasional, itu memang sengaja. Karena memang dia cari duitnya dari situ. Dari mana dia dapat duitnya? Ya salah satunya dari jumlah traffic website yang diklik. Ya, di mana di websitenya dia ada iklan dan lain-lain. Nah, traffic yang diklik jumlah hitsnya itu yang dia dapat uang dari situ ternyata. Dia nggak peduli orang lain menderita, orang lain bagaimana, yang penting dia dapat traffic, yang penting dia dapat income. Nah ini juga terjadi. Yang berikutnya adalah perilaku instan ya. Ya, perilaku instan. Oke. Teknologi memberikan kita begitu banyak kemudahan sehingga tanpa kita sadari kita juga semuanya maunya instan. Jadi kalau kita mau cari di Semarang yang jual lumpia enak di mana sih? Kita langsung sekarang buka handphone. Kita misalnya mau cari informasi mengenai cara perbaikan atap, kita Google langsung. Kita mau cari mengenai, samalah saya juga membuat materi ini pun saya juga searching di internet juga, ngaku. Jadi teknologi menurut Buddhism saya cari. Nah, jadi saya memberikan gambaran di situ, buku yang begitu banyak itu masuk semua ke dalam komputer. Dan memang sebetulnya sekarang perpustakaan itu adalah online. Kita mencari begitu gampang. Nah, tapi ini buat beberapa orang, apalagi generasi yang muda, ini menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena pengennya instan. Kebiasaan kalau mau nyari tinggal cari kok, gampang kok. Nah, problemnya pada saat kita bertumbuh itu kan berproses ya. Semua proses itu pasti memakan waktu. Semua proses itu pasti membutuhkan ya proses gitu. Tapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang instan, orang dengan mudahnya maunya cepat. Nah, ini menjadi masalah juga buat kita. Ya. Kalau zaman dulu mungkin generasi yang sekarang sudah umur 40-an, 30-an ke atas lah ya. 30-an ke atas, 40-an ke atas. Dulu kita mau bikin skripsi aja setengah mati enggak?
setengah mati ya. Kita dulu mau belajar dhamma aja, bisa nggak di rumah aja belajar dhamma? Dulu mau cari buku dhamma aja susah nggak? Susahnya luar biasa. Kita harus ketemu guru, ketemu biku, ketemu pandita, dan kita harus mendengerin, ya kan? Dan pandita itu adanya di daerah sini atau di daerah sana, yang kita harus berpergian gitu kan. Sekarang mudah sekali, hanya buka handphone, semuanya ada. Nah, perilaku ini yang menyebabkan menjadi perilaku instan, ini yang menjadi satu masalah gitu. Jadi orang sepertinya itu kayak dapat segala sesuatu turun dari langit gitu. Saya mau cari informasi, keluar. Zaman dulu kita enggak begitu. Setidaknya zaman saya, yang saya alami sendiri, saya kayaknya mau cari informasi itu susahnya setengah mati. Kalau dulu kita yang punya megang informasi adalah raja, pemenang, sekarang justru kita sudah kewalahan dengan informasi. Ya, ini yang jadi masalah, itu dampak berikutnya. Nah, kemudian berikutnya menjauhkan yang dekat. Nah, ini ada satu cerita, saya mengutip, terus terang ini saya mengutip dari ceritanya Ajahn Brahm. Jadi ada seorang anak yang umur 11 tahun, dia pengen menjadi iPhone. Bukan pengen dapat iPhone ya, dia kepengen menjadi iPhone atau iPad. Nah, pada waktu ditanya sama gurunya, dia ditanya sama gurunya, kamu kalau nanti besar kamu pengen jadi apa? Saya kepengen jadi iPhone atau iPad. Gurunya bingung, kenapa? Kok kamu bisa ngomong begitu, kenapa? Karena kalau saya jadi iPhone sama iPad, saya selalu bersama dengan orang tua saya. Karena iPhone dan iPad itu selalu bersama orang tua saya, nggak pernah ketinggalan. Sedangkan saya sekarang kalau mau ngomong sama orang tua saya suruh nunggu. Lebih penting iPhone atau iPad-nya daripada saya. Ya. Pada saat saya baca ini pun, saya pun juga rasanya makjleb gitu ya. Saya pun rasa seperti ditegur juga gitu. Apakah saya begitu ya sebagai orang tua ya? Nah, jadi problem dari itu, kalau kita tidak ingin terjadi hal ini sama anak kita, ya, atau generasi berikutnya, kita harus punya ketegasan untuk membatasi penggunaan teknologi. Bukan berarti kita tidak boleh pakai teknologi, kita harus pakai teknologi, tapi kita tidak boleh dikuasai oleh teknologi. Selanjutnya ini lebih ke apa sih yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah tahu masalah-masalahnya. Ini disconnect to connect ya, betul, digital detox, disconnect to connect. Jadi pernah satu waktu Bapak Ibu semua, saya sangat gak happy dengan hidup saya. Benar-benar saya gak happy dengan hidup saya, dan saya gak tahu kenapa. Dan seperti biasa, pada saat saya tidak happy, pada saat saya merasa punya masalah, seperti biasa saya akan pegang handphone dan saya kemudian mulai lihat-lihat Instagram lah, Facebook lah, dan lain-lain. Dan kebetulan saya waktu itu tidak suka nonton YouTube, jadi yang saya lihat lebih ke media sosial. Dan pada waktu itu karena saya bergerak di bisnis bahan bangunan, terutama di jendela dan pintu, maka saya banyak sekali follow arsitek terkenal. Ya hampir semua arsitek lah saya follow lah. Dan pada saat itu saya menyadari, ternyata saya enggak happy karena saya melihat orang lain berkarya begitu hebat. Saya melihat arsitek jor-joran satu sama lain pamer karya, upload gambar. Setiap hari ada gambar baru, terus. Proyeknya sepertinya banyak sekali di mana-mana.
Dan saya merasa kok proyek saya nggak segitu banyak ya, kok saya nggak bisa ya masuk ke arsitek itu ya, kok saya nggak bisa berkarya seperti itu ya. Saya mulai membandingkan diri saya dengan orang lain. Dan sejak saat itu saya memutuskan, oke, saya sekarang nggak mau lagi lihat Instagram, saya nggak mau lagi lihat media sosial. Karena ya memang media sosial itu tempatnya pamer. Kalau nggak pamer, nggak direspon sama orang. Coba curhat di media sosial, ada yang respon nggak? Nggak ada. Ada yang like nggak? Nggak ada. Coba bilang, saya sakit, saya butuh bantuan, ada nggak yang bantu? Nggak ada. Tapi kalau pamer mobil baru, pamer handphone baru, pamer rumah baru, pamer baju baru, banyak yang like nggak? Banyak. Ya, dari situ pada saat saya membuat materi ini lagi, saya menjadi teringat Bapak Ibu pada waktu itu bahwa ternyata memang dengan menggunakan teknologi yang intens itu kita benar-benar terpapar oleh dunia luar dan sangat mudah sekali kita merasa tidak puas. Karena secara kita tidak sadari kita membandingkan terus sama orang lain. Orang itu kok bisa begitu ya? Orang itu kok bisa punya begitu ya? Orang itu kok bisa naik mobil bagus ya? Orang itu kok bisa rumahnya bagus ya? Terus begitu terus. Dan itu enggak ada habisnya. Nah, agar kita merasa lebih puas dan bahagia, kita perlu meninggalkan layar atau screen. Dan disarankan kita lebih banyak berinteraksi dengan alam. Maksudnya alam yang nature, alam benar-benar alam ya. Karena di sana sebetulnya begitu banyak keindahan yang ditawarkan dan begitu alam itu memberikan kita kita memberikan kita keseimbangan. Jadi kita harus stop membatasi penggunaan handphone, penggunaan teknologi, dan kita harus lebih banyak berinteraksi dengan alam. Dan dengan demikian kita juga perlu memutuskan diri dari dunia luar. Maksudnya memutuskan diri itu bukan berarti terus kita nggak mau berhubungan, bukan, tapi kita harus benar-benar membatasi supaya kita terhubung kembali dengan diri kita sendiri, dengan batin kita maksudnya. Nah kalau di Buddhism itu kan disarankan bermeditasi, ya, itu seperti itu. Berikutnya, dan kebetulan saya pakai Android dan saya pakai iPhone. Jadi saya mengalami dua-duanya. Yang bagus, saya bukan promosi iPhone ya, tapi maksudnya saya melihat bahwa Apple lebih memikirkan usernya, Apple lebih memikirkan penggunanya. Jadi dengan menggunakan iPhone itu kita ada program untuk bisa ngeset kapan waktunya tidur, kapan waktunya bangun. Dan handphone setelah masuk di jam tidur itu, handphone sama sekali tidak akan memberikan notifikasi, ya, entah itu WhatsApp, telepon dan lain-lain, itu tidak akan diberikan notifikasi, kecuali memang dia berdering beberapa kali, dianggap penting baru dia akan bunyi. Nah, salah satunya itu. Nah, di sini artinya apa, Bapak Ibu semua? Artinya kita harus punya kedisiplinan diri untuk cut off. Kapan sih waktunya kita harus stop menggunakan layar? Kalau Bapak Ibu perhatikan di handphone-handphone yang terbaru saat ini sudah mulai setiap minggu dikasih laporan. Minggu ini Anda sekian jam lihat layar. Betul ya? Itu ada. Jadi ada laporan dalam satu minggu ini melihat layar sekian jam atau mengaktifkan layar sekian jam. Yang digunakan itu aplikasinya ini. Itu ada laporannya. Nah dari situ kita bisa melihat seberapa banyak kita menggunakan teknologi itu. Tapi intinya kembali ke kedisiplinan diri, kita harus cut off. Kapan harus kita
makan. Kalau makan ya makan fokus dengan makanan, bukan makan sambil di telepon, bukan makan sambil nonton atau sambil lihat media sosial. Kalau waktunya tidur ya tidur beneran, waktunya meditasi ya meditasi, waktunya kerja ya kerja. Jadi ini yang disarankan, dan kembali lagi alam memberikan begitu banyak jika kita siap menerima. Jadi kita perlu hidup lebih banyak dengan pohon, matahari, bulan, bintang, ya seperti itu. Ya di sini saya menyadarkan saya juga, oke, berarti saya harus lebih banyak ngajak anak saya untuk pergi ke alam, seperti itu. Karena memang benar saya sendiri merasakan, saya termasuk orang yang intens banget pakai teknologi, dan saya dengan terima kasih pengurus Satu Gong dengan kesempatan ini, jadi saya bisa tersadarkan dengan membuat materi ini. Ternyata memang begitu banyak ketidakbahagiaan dengan gadget. Penggunaan gadget atau teknologi yang sangat intens itu memberikan begitu banyak ketidakpuasan. Yang ini yang saya rasain ya, ini yang saya rasain. Mungkin saya over lah, mungkin saya ini, tapi itu yang bisa saya share. Oke, berikutnya, ya ini quote dari Sang Buddha, health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Jadi kesehatan adalah berkah yang paling tinggi, rasa cukup itu adalah kesejahteraan yang paling tinggi, dan keyakinan itu adalah hubungan yang terbaik. Ya, dari saya demikian Bapak Ibu semua, materinya singkat, simple, semoga bermanfaat. Tanya jawab enggak? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada tanya jawab saya pikir cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan yang diberikan. Mari kita membagi jasa kebaikan ini kepada para leluhur yang sudah meninggal dan kepada semua makhluk. Semoga semua mereka ikut berbahagia, dan bagi para leluhur yang tidak mengetahuinya, semoga para dewa dan dewi yang mengetahui perbuatan baik kita pada hari ini ikut memberitahukannya sehingga mereka semua juga ikut berbahagia. Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Heri atas uraian damanya yang indah. Semoga dapat menginspirasi kita semua, sehingga kita dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mendukung pengembangan batin kita dalam mengikis kekotoran batin. Hadirin sekalian, untuk menambah kehangatan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Buddhis.
Selanjutnya untuk menambah karma baik kita dan berlatih melepas untuk mengikis kemelekatan kita, marilah kita berdana dengan menyanyikan lagu Dana Paramita. Setelah kita membacakan parita suci, mendengarkan dhamma dan berdana, marilah kita membagi jasa kebaikan ini kepada leluhur kita dengan membacakan parita etawata. Handamayang etawata di adipati dana karomase. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo danto saba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe buddha numo danto saba sampati siddhya. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe satta numo danto saba sampati siddhya. Akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa rakantu lokasantikang. Akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakantu ratakang. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bhawatu loko ca raja bhawatu dhammiko. Akasata ca bummata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang.
Akasata ca Bhummata Dewa Naga Mahidika Punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang Akasata ca Bhummata Dewa Naga Mahidika Punyang tang anumoditwa cirang rakantu mangpare. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang berkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga melindungi negeri Indonesia ini. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga bahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah kepada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turun menurut waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup kebaktian pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami pengurus menyediakan snack
di samping Dhammasala. Setelah